ibu-ibu yang lebih dekat sama anak-anaknya, nanti insya Allah bisa menularkan informasi yang didapat dari kajian-kajian. Tidak hanya saya aja, juga ustadz-ustadz kita yang lain. Ibu-ibu nih yang tugasnya untuk menjaga keluarga, ya, menjaga akidah anak-anak, ya, untuk tetap memegang iman dan nikmatnya Islam. Insya Allah ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini saya diberi tema tadi apa? Natal, misteri ya. Misteri Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Barunya udah lewat kok, baru bahas sekarang. Nggak apa-apa, Bu? Hah? Udah telat nggak apa-apa? Berarti untuk Natal Tahun Baru tahun depan gitu, Bu ya? Masih lama. Ntar keburu lupa dong kalau begitu. Tapi nggak apa-apa, yang kemarin kan baru ya. Jadi apa ibu-ibu juga mungkin masih ingat saudara-saudara kita yang Kristen belum lama ini merayakan Natal dan berbarengan dengan sebagian umat Islam juga merayakan Tahun Baru. Judulnya kok dikasih misteri? Saya dikasih judul kok misteri sih? Oh, biar nggak penasaran. Baik. Ramai Rama. Baik, jadi gini, kita mulai dengan pembahasan ini yang mana tidak bisa dihindari ya Bu ya, tidak bisa dihindari. Kita yang hidup di negara Republik Indonesia, yang mayoritas Islam saja, kita masih bersaudara dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang merayakan hari Natal, ya kan? Nah, terus bagaimana nih sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang merayakan hari Natal? Ya, harusnya tidak ada yang berubah sikap kita dengan saudara-saudara kita. Wong itu sebangsa dan setanah air kok, gitu ya. Tapi saya banyak sekali menerima pertanyaan, Pak, kok boleh nggak sih mengucapkan selamat hari Natal gitu kan ke teman-teman kita, majikan kita, bahkan masih ada yang saudara-saudara kita. Saudara saya juga masih banyak yang ikut Natal. Mungkin juga ada yang baru masuk Islam ya, mualaf-mualaf, saudara-saudaranya juga masih banyak yang Natal. Jadi sebenarnya bersaudara itu kan ya tetap saudara walaupun beda keyakinan. Tetapi kalau sampai istilahnya sudah urusan keyakinan, itu memang harus ada yang namanya saling pengertian, gitu ya. Kita juga harus mengerti mereka, mereka juga harus mengerti kita, gitu dong. Jadi kalau sudah saling pengertian, insya Allah tidak akan ada permusuhan. Sekarang kita sering mendengar pertanyaan tadi, boleh nggak umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen? Kan gitu Bu. Yang ada tuh begini Bu, saya ngomongnya ibu terus dari tadi bapak-bapak nggak dianggap apa gimana? Ntar bapak-bapak tersinggung pada pulang, waduh repot juga. Mohon maaf ya Pak ya, ini kan yang di depan saya ibu-ibu nih, bapaknya di samping soalnya nih. Harusnya saya duduknya begini gitu ya. Nah, yang ada begini, ulama-ulama kita itu ada perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapatnya adalah yang ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh itu biasanya kalau umat Islam itu menjadi umat yang minoritas. Nah, misalnya di suatu negara, Islamnya minoritas, lebih banyak orang Kristennya gitu. Itu ulama-ulamanya masih ada yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, tapi harus dengan catatan Bu, gitu. Syarat dan ketentuan berlaku gitu. Kayak ikut undian gitu ya. Apa syarat dan ketentuannya? Yaitu umat Islam itu yang mengucapkan selamat Natal itu harus tetap menjaga iman dan akidahnya bahwa dia tidak mempercayai Tuhan bisa lahir jadi manusia. Itu Bu ya syarat dan ketentuannya. Tapi kalau di negara yang Islamnya mayoritas seperti di Indonesia ini, ya, itu ulama-ulama menyatakan bahwa tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang merayakan. Paling banter, nah ini paling banter, paling jauh supaya supaya kita tuh masih bisa dibilang kita bertoleransi atau kita apa namanya menjaga hubungan baik. Paling banter ada usulan-usulan gitu. Ada ustadz yang mengusulkan ngucapinnya gini aja, selamat liburan gitu.
Selamat saja, Pak. Selamat apa dulu, Bun? Justru kalau selamat malah bisa berarti macam-macam. Bukan selamat, selamat. Oh, selamat. Kalau selamat udah pindah ya, Bu ya. Jadi ada yang usul selamat liburan. Kalau saya pribadi ya Bu ya, saya tidak mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara saya langsung, malah enggak. Kepada teman-teman saya juga enggak. Paling banter. Nah, paling banter kalau saya dalam tanda kutip terpaksa harus mengucapkan, saya mengucapkannya selamat merayakan hari Natal. Beda nggak Bu? Selamat Natal, selamat merayakan hari Natal. Beda nggak Bu? Beda kan? Nah, jadi kalau selamat merayakan, kita mengucapkan selamat kepada orangnya untuk merayakan hari Natal. Dia percaya Tuhan jadi manusia, itu adalah hak dia. Ya, Bu ya. Saya hanya mengucapkan selamat kepada orang yang mempercayai itu untuk merayakan kepercayaannya. Bukan saya mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan jadi manusia. Jadi beda, ya, Bu ya. Itu yang paling bisa saya lakukan. Tapi juga ada juga ulama-ulama di Indonesia yang masih berpendapat seperti yang ulama-ulama di luar yang boleh mengucapkan tapi dengan syarat juga ada. Ya kita gini aja Bu, kita sekarang mengambil sikap yang netral saja ya. Nanti ada yang bilang dari kalangan teman kita Kristen, ah gitu-gitu aja nggak boleh, itu kan cuma ucapan gitu katanya. Kalau dengar begitu gimana Bu? Hah? Kan cuma ucapan, masa nggak boleh? Gitu. Nah kalau kita dengar begitu, kita balik begini Bu. Iya kalau gitu, asyhadu alla ilaha illallah juga cuma ucapan. Mau nggak mereka mengucapkan? Tidak juga. Jadi kalau ucapan itu bisa bermakna akidah, ya kita saling jaga aja. Gitu. Sebenarnya yang saya tahu ya Bu ya, saudara-saudara kita yang Kristen juga sebenarnya juga nggak menuntut kok harus dikasih ucapan selamat Natal gitu. Ya, tidak terlalu menuntut juga. Diucapkan atau tidak diucapkan juga buat mereka tidak ada bedanya gitu. Ya, kecuali kalau mungkin ada hubungan pekerja atau karyawan dengan majikannya gitu misalnya. Paling hanya itu saja yang membuat si karyawan agak sulit posisinya. Ya, makanya paling banter dia harus belajar bagaimana cara mengucapkan tapi tidak melanggar atau merusak akidah sendiri. Paling itu, ya. Tetapi kalau misalnya ada begini, orang Islam kerja dengan orang Kristen, terus ketika Natal orang Islam ini disuruh pakai baju Santa Claus, disuruh pakai topi Santa Claus gitu. Nah, itu gimana? Nah, sebenarnya memang juga ada beda pendapat lagi, tapi yang kebanyakan bilang harusnya nggak boleh ya, karena sekecil apapun atribut kah, atau lambang kah, atau simbol kah, itu pasti ada makna di belakangnya, ya kan? Nanti ada kalau nggak mau pakai topi Santa Claus dipecat. Nah, itu nggak boleh. Di dalam aturan negara juga nggak membolehkan gitu istilahnya yang pemecatan karyawan bukan karena kinerja, tapi karena tidak mau pakai atribut agama tertentu tuh nggak ada, nggak boleh. Gitu. Ya, jadi kita ya harus sama-sama mengerti lah. Gitu. Kita juga mengerti mereka, mereka juga mengerti kita. Jadi ya kita supaya bisa saling jaga kerukunan umat beragama. Gitu ya. Ini untuk masalah ucapan nih. Baru ngomongin ucapan aja udah hampir setengah jam nih. Belum misterinya. Waduh, kalau ngomongin misteri ini kemana-mana nih ntar nih ya. Masya Allah. Nah, sekarang buat ibu-ibu, ini kan mungkin taunya Natal itu kan cuman hari lahir yang disebut dengan Yesus Kristus, ya Bu ya. Betul kan? Ada nggak Bu kalau di Islam yang bilang Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih? Sama atau beda Bu? Namanya aja beda ya, hurufnya beda. Enggak Bu. Walaupun namanya tulisannya beda, tapi maknanya atau artinya atau latar belakangnya atau ya bahasanya itu sebenarnya sama. Orangnya sama, Bu. Orangnya ya. Cuman diceritakan berbeda gitu. Contoh misalnya apa ya? Orang Yahudi kenal namanya Abraham gitu, ya. Orang Arab nyebutnya Ibrahim. Sama nggak, Bu? Orangnya sama. Cuman orang bahasa Ibrani menyebutnya Abraham, orang berbahasa Arab menyebutnya Ibrahim. Sama.
Kalau kata Ustadz Babe Haikal itu di Tanah Abang orang manggilnya Boim gitu. Boim kependekan dari Ibrahim. Ya, itu adalah masalah transliterasi atau paralel bahasa. Memang kalau nama itu kan harusnya nggak boleh diterjemahkan, ya. Tapi lidah orang kan memang beda-beda, ya. Contoh, nih apa namanya kameramen saya, orang Sunda bu nih. Kalau kita ngomong sama dia nih, bener nggak sih orang Sunda nggak bisa ngomong F? Katanya gitu bu ya. Dia bilang enggak, kata siapa itu fitnah kata gitu. Tetap aja pakai P gitu. Kemarin saya nonton TV kayak gitu. Nah, itulah lidah lidah suku beda-beda gitu Bu ya. Orang Jepang coba dipaksa suruh ngomong apa R ya. Nggak bisa ya ngomong R ya. Keluarnya tetap aja L gitu. Itulah bangsa-bangsa dengan bahasa masing-masing ya. Kitanya yang harus mempelajari. Jangan kita buru-buru Yesus, Isa, hurufnya aja udah beda jauh gitu. Nah, tapi kita nggak tahu Yesus itu dari mana. Kata Yesus bisa jadi Yesus dari mana? Itu sejarahnya memang panjang, ya. Jadi aslinya orangnya sama. Aslinya namanya dia tuh Iso sebenarnya. Karena dia dan orang tuanya itu adalah orang Yahudi yang berbahasa Aramaik. Pernah dengar Bu bahasa Aramaik? Di Palestina sana, di Palestina, tapi bagian utara ya Bu ya. Itu bahasanya sudah ada campuran dari bahasa-bahasa Syriak namanya. Disebutnya bahasa Aramaik. Aslinya mereka menyebut dengan nama Iso. Ya, orang Arab nyebutnya Isa. Iso sama Isa kan mirip. Mirip belakangnya aja gitu kan. Ketika bangsa Israel dijajah oleh Romawi, orang Romawi pakai bahasa Yunani. Orang Romawi suruh nyebut Iso, nggak bisa. Sama seperti orang Sunda nggak bisa ngomong F gitu. Mereka menyebutnya apa? Isus. Kalau orang Romawi selalu belakangnya ada us gitu. Saya nggak tahu mungkin engkus yang di Sunda juga mungkin keturunan Romawi apa enggak saya nggak tahu. Ya kan ada engkus gitu kan. Ya nggak tahu ya. Siapa tahu dulu ada leluhurnya orang Romawi nggak tahu juga. Jadi kalau orang Romawi ngomong selalu nama orang itu belakangnya selalu dikasih dengan apa namanya lafaz us gitu. Kalau orang Yunani bukan us, as ya. Jadi kalau Andreas gitu, belakang Matias gitu. Tapi kalau Romawi Matius gitu. Ya. Jadi orang Romawi menyebut Iso nggak bisa, dia nyebutnya Isus. Sampai abad ke-16, Bu. Abad 16 itu pada tahun 1500-an ya, berarti ya. Jadi kalau yang dianggap dengan Iso atau Isa ini lahir misalnya di abad pertama Masehi, ya. Ini abad 15 ini berarti 1500 tahun setelah ada Nabi Isa di sana. 1500 tahun baru orang Eropa nih, orang Eropa dari bangsa Itali. Namanya Giorgio siapa ya? Tursino namanya. Nah, saya nggak tahu nih orang Italia ini keturunan Jawa apa gimana kok Tursino. Jadi memang lucu ya kadang-kadang ya. Yang di sini Sutarno, Soekarno, di sana bisa ada Tursino gitu. Kok bisa ada mirip-mirip gitu ya. Si ahli tata bahasa Tursino ini yang pertama kali menciptakan huruf J. Nah, ya, jadi dulu huruf Latin itu ada huruf I, tapi belum ada huruf J. Sampai abad 16 baru ada huruf J. 100 tahun setelah ada huruf J, baru ada kata Jesus pertama kali. Berarti tahun 1632 yang saya tahu. Di sebuah pengadilan di Inggris, salah satu dokumennya baru menyebut kata Jesus, gitu. Jesus, bahasa Inggris. Ya. Kata Jesus sendiri baru masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen baru di abad 18, kira-kira di tahun 1750. Ya, huruf J 1524, kata Jesus pertama kali 1632, masuk ke dalam Bible 1750. Butuh butuh 200 tahun lebih untuk masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen. Nah, terus sebelumnya kata apa?
Isus, masih pakai bahasa yang Romawi gitu, Isus gitu. Saya bawa Bible-nya sebenarnya tuh ada di mobil, cuma saya nggak turunin. Lama-lama koper saya jadi tambah berat soalnya Bible-nya nambah terus gitu. Yang mana? Yang masuk ke dalam Bible itu baru masuk di tahun 1750, Bu. Ya, namanya Thomson Bible. Thomson Bible ini juga sebenarnya terjemahan-terjemahan yang berasal dari King James Bible. King James Bible atau kitabnya orang Kristen yang diterbitkan tahun 1611 itu belum pakai kata Jesus, masih pakai kata Yesus, ya sama dengan yang di Romawi. Oke, jadi sebenarnya sama, mau Iso Aramaik, mau Isa bahasa Arab, mau Isus bahasa Romawi, mau Yesua bahasa Ibrani, orangnya sama, orangnya. Cuman ceritanya berbeda. Ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, diceritakan namanya Yesus, lahir di Bethlehem, taruh di palungan. Nanti gereja bilang lahirnya di kandang kuda. Padahal di kitabnya nggak ada tulisan kandang kuda. Cuma ada tulisan palungan gitu aja. Ya. Terus kemudian lahir dan dijadikan Tuhan. Diceritakan mati di salib. Bangkit di hari ketiga. Terus diangkat. Yang Islam masuk ke dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya Maryam di bawah pohon korma, tapi lokasinya memang nggak ditulis di mana ya. Kalau di kitabnya orang Kristen ditulisnya Bethlehem, di Quran Maryam hanya disuruh untuk menjauh dari kota Yerusalem ke sebelah timurnya Yerusalem, di tempat yang banyak kurma, pohon kurma, ya kan? Kalau kita membaca kan Maryam disuruh menggoyangkan batang pohon kurma supaya kormanya jatuh bisa dimakan oleh ibunya Nabi Isa alaihissalam. Bulan apa kira-kira pohon kurma tuh kalau sampai digoyang tuh pohonnya jatuh? Nah, pada musim panas, musim panas nggak mungkin musim dingin kurma berbuah gitu, ya. Kalau di Kristen, di kitabnya Kristen Bu, tidak ditulis Yesus lahirnya bulan apa. Bulan Desembernya nggak tertulis, apalagi tanggalnya. Tanggalnya juga tidak tertulis ya. Jadi tidak tertulis atau diceritakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nah, yang agak janggal di kitabnya Kristen itu ditulisnya begini. Sebelum Yesus itu lahir, itu malaikat Gabriel. Kalau kita sebutnya malaikat Jibril. Siapa Bu? Cukup sampai Jibril? Tambahin dong Bu, alaihissalam. Ya, gitu ya. Kalau di kitabnya Kristen disebutnya hanya malaikat Gabriel. Kalau di Al-Quran sebutnya malaikat Jibril alaihissalam memberitahukan itu apa namanya kepada Maria nih ibunya Yesus pada waktu gembala-gembala. Nah, gembala apa? Gembala domba sedang menggembala domba di padang. Gitu. Kira-kira kalau benar Yesus lahirnya bulan Desember, tempatnya di Palestina, padahal di Palestina tuh kalau Desember sedang musim dingin. Nah, pertanyaannya kan jadi gembala-gembala yang mana yang berani keluar malam-malam gembalain domba gitu. Itu nggak masuk akal gitu ya. Keluar rumah aja nggak berani, ini gembalain domba di padang lagi gitu. Nah, itu yang mendapat kritikan bahwa tidak mungkin Yesus lahir pada bulan Desember, gitu ya. Karena juga tidak tertulis gitu. Nah, terus dari mana dong orang Kristen kok bisa merayakan kelahiran Yesus bulan Desember gitu? Ada tradisi Bu, ya tradisi tidak cuma hanya bangsa Israel, tapi dari bangsa-bangsa sebelumnya yang punya cara menghitung orang ini lahirnya bulan apa gitu atau tanggal berapa gitu. Dari mana? Bagaimana caranya? Kalau orang-orang itu tahu kapan orang itu mati. Nah, ketika orang mati, tanggal berapa kan ketahuan. Dari tanggal itu, zaman dulu tradisinya mereka mengatakan bahwa kalau dia mati misalnya nih Bu ya, misalnya tanggal 25 Maret misalnya. Berarti dianggapnya 25 Maret itu adalah hari di mana orang itu sedang sedang terjadi pembenihan di kandungan ibunya. Paham nggak Bu maksudnya?
Bukan lahir Bu, belum lahir. Baru menjadi, nah, baru menjadi dibuahi gitu lah Bu lah, ya, pembenihan gitu lah. Jadi kalau misalnya dia matinya 25 Maret, orang zaman dulu bilang berarti dia jadi manusia di perut ibunya juga tanggal 25 Maret. Baru jadi nih Bu. Berarti kalau 25 Maret lahirnya bulan apa? Kan tinggal tambah 9 bulan. Ya kan? 25 Maret tambah 9 bulan, jatuhnya Desember. 25 Maret ke 9 bulan, jadi 25 Desember. Gitu Bu caranya. Cara mereka ngitung gitu ya. Gampang banget gitu istilahnya. Tapi itu adalah tradisi ya. Sekarang bagaimana kita bisa menentukan orang itu di benih ibunya? Dia harus ke dokter kandungan. Ibu kapan terakhir datang bulan gitu kan gitu. Ditanyanya begitu kalau sudah masuk ke dalam ilmu pengetahuan. Tapi zaman dulu kan belum begitu. Makanya orang dulu menganggap orang itu lahir caranya dihitung mundur dari tanggal dia mati. Gitu. Ya, itu cara pertama mereka menghitung. Ya, itu orang-orang tradisi bangsa Yahudi. Diteruskan sama Kristen. Kristen yang sudah tumbuh di abad pertama, kedua, ketiga, itu apa namanya, mengikuti tradisi bangsa Yahudi, menghitung tanggal lahirnya Yesus menjadi dengan cara seperti itu. Karena matinya dianggap tanggal 14 bulan Nisan. Nah, ini tradisi Yahudi lagi nih Bu, nih ya. Bulan Nisan itu bulannya Yahudi. Dikonversi ke kalender apa Masehi, jatuhnya 25 Maret. Nah, 25 Maret tinggal tambah 9 bulan. Jatuhlah 25 Desember. Gitu Bu caranya. Pertama, itu cara pertama. Kenapa kok Yesus dianggap lahir 25 Desember ya. Banyak nanti bapak-bapak gereja atau pemuka-pemuka agama Kristen yang mengemukakan tentang itu di awal-awal, ya, di abad awal-awal gitulah. Oke. Izin minum dulu. Mohon maaf nih Bu, suara saya agak habis nih. Aduh, saya kemarin tuh baru pulang dari Bali Bu. Di Bali, ceritanya kan tahun baruan ya Bu ya. Oh, tahun baru ke Bali ngapain coba? Aduh. Ibu ini udah suzon aja sama saya. 31 Desember terbang ke Bali, mau ngapain coba tuh? Ah, pasti dugem gitu. Padahal Bu, 31 Desember saya ke Bali, saya diundang sama satu keluarga Bu, keluarga Muslim. Tinggalnya di Denpasar. Anaknya kelas 2 SMA. Bulan September yang lalu, anak mereka murtad. Masuk agama Katolik. Anak kelas 2 SMA Bu, umur 16 tahun. Kok bisa? Nah loh, kok bisa? Bisa lingkungan. Orang tuanya baru ngaku sama saya. Iya kok, saya ini kurang perhatian sama anak kok. Saya ini sibuk. Bapaknya kerja di BNI, ibunya kerja di Mandiri. Oh, dua-duanya orang sibuk semua lah. Anaknya 3, mungkin kurang perhatian. Ketika kurang perhatian, umur 16 tahun kan lagi nyari siapa aku gitu kan. Nah, jadi dia mencari jawaban, dia tanya-tanya kepada orang tuanya nggak bisa jawab, dia tanya-tanya kepada ustadz, ustadznya juga nggak bisa jawab. Dia tanya ke gereja, dijawab gitu. Dijawab dengan doktrin. Gitu. Akhirnya dia murtad bulan September yang lalu, orang tuanya minta tolong, ya kan? Akhirnya dari apa namanya iparnya keluarga ini, nonton video saya gitu kata sering nonton gitulah. Istrinya udah komplain. Kok ini apa namanya suami saya nih kalau malam bukan pegang saya, pegangnya handphone kata. Nonton video kok Doni terus katanya. Bukan saya yang dipegang gitu. Anaknya berapa Bu? 3. Itu udah dipegang Bu ya. Nah, akhirnya diundanglah saya ke sana. Saya punya waktu 31 Desember, saya terbang ke sana, nyampe sore langsung ke rumah orang tua itu ngobrol, diskusi dari jam 7 malam ya sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Nggak dikasih makan lagi. Sudah dibeliin makan, cuman karena saya udah keburu ngobrol, jadi makanannya nggak kemakan gitu. Udah ngobrol 3 jam baru ingat, oh iya belum makan. Sambil makan sambil ngobrol. Jadi alhamdulillah ketika di Bali 31 Desember pukul
12 malam, 12 maksudnya tanggal 00 ya, pas pergantian tahun baru itu di rumah itu di sekelilingnya semuanya pada mercon semua. Wah, berisik banget. Tetapi ketika mercon itu semua dinyalakan, saya mensadarkan anak itu kembali masuk Islam. Alhamdulillah, ya. Hah? Iya, yuk. Ya kalau mau dibilang cepat, tapi dari bulan September, Bu. Kadang-kadang besar ya, Pak. Karena orang tuanya baru tahunya 2 minggu kemarin. Baru tahunya baru pertengahan Desember, September, berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan baru ketahuan. Ya, nah alhamdulillah. Jadi saya kembali bukan dugem, Bu, gitu. Ajeb-ajeb gitu. Itu malam tahun baru di Bali. Sudah selesai, subuhnya sampai saya pulang kajian terus, alhamdulillah. Dibikin sebuah acara di Bali, di sebuah kafe yang punya Muslim. Alhamdulillah, dibikin acara, undangan bebas buat siapa aja mau datang boleh. Ya, yang datang banyak kan Muslim, tapi ada orang Kristennya juga. Ya, datang juga di acara itu, dengerin gitu. Nah, di Denpasar. Ketika diberikan waktu tanya jawab, si moderatornya bilang, ada yang non-Muslim di sini? Ada yang tunjuk tangan. Nah, silakan yang non-Muslim duluan yang tanya, saya bilang. Yang Muslim-Muslim harus sabar, saya bilang. Tunggu ya, yang non-Muslim dulu yang tanya. Ya sudah, dia tanya, saya jawab. Kemudian acara selesai, yang non-Muslim ini ngobrol lagi sama saya sambil makan. Ngobrol 1 jam lah, kurang lebih 1 jam ya. Alhamdulillah masuk Islam di kafe itu gitu. Masuk Islam di kafe. Enggak, Bu, kalau yang kafe cuma satu, yang lain masjid semua. Tapi satu kali saya ngisi kajian itu di sana, kajian subuh, namanya kajian musola apa gitulah, saya lupa namanya, tapi judulnya musola gitu ya. Ketika saya masuk, mana musolanya, Pak? Oh, di lantai 2. Oh ya, naiklah kita. Begitu naik, saya lihat lebih besar dari ini, Bu, tempatnya. 3 kali lebih besar dari ini. Disebut musola. Bingung nggak, Pak? Saya begitu naik, ini musola nih, Pak, saya bilang gitu. Tanya sama DKM-nya kan. Dapat izin masjid susah, Tat, kata gitu. Ya, susah dapat izin untuk masjid itu susah. Di seluruh Denpasar itu katanya masjid cuma 4 katanya. Yang lain ada, tapi namanya sebut musola-musola gitu. Tapi musolanya gede-gede, Pak. Musola sama ini 3 kali lipat gedenya dari ini. Alhamdulillah ya. Ya, artinya saya senang karena saya bisa membagikan ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu kristologi. Iya, ilmu seperti inilah yang membandingkan antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Jadi, kalau kita tahu di dalam kitabnya mereka isinya apa gitu ya. Ketika kita berbicara dengan orang Kristen sendiri dan kita bisa membuktikan asal-usul kitab mereka dari mana, siapa yang menulis, ada kitab yang tidak diketahui siapa yang ngarang, terus ada ayat-ayat yang kontradiksi, bahkan ada ayat-ayat yang tidak otentik. Jangan bilang sudah asli, Pak. Orang bilangnya palsu. Saya bilangnya tidak sahih aja, Pak. Kita taunya kan sahih ya, Pak ya. Sahih, doif gitu ya. Saya bilangnya tidak sahih gitulah. Ya, artinya kita hanya mengajak saudara-saudara kita untuk berpikir gitu aja. Tapi kita tidak boleh memaksakan. Ya, terus kita bisa membuktikan bahwa di dalam kitab mereka sendiri, ternyata yang disebut dengan Yesus Kristus itu yang dituhankan oleh saudara kita. Ternyata kok malah kita yang mengikuti perbuatannya. Tahu nggak Bu maksudnya? Tahu nggak Bu maksudnya? Di Islam kita yang laki-laki sunat, ya kan? Di kitab mereka Yesus sunat. Di Islam kita sholatnya sujud. Di kitab mereka nggak cuma Yesus saja. Yesus, Abraham, Musa, Nuh, terus kemudian Harun, Daud, kemudian Esra, Yosua. Semuanya pada sujud. Di kitab mereka ada ayatnya. Kita semuanya ya sholatnya sujud. Gitu. Kita puasa. Ya Bu ya. Yesus puasa. Nabi Musa puasa. Semua pada puasa nabi-nabinya. Di kitab mereka. Kita nggak makan babi. Yesus sendiri juga nggak makan babi.
Karena dia bilang, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi. Sebelum langit dan bumi itu hancur, satu iota pun dari Taurat tidak akan dihilangkan. Nabi-nabi yang lain sebelumnya juga nggak makan babi. Kita nggak makan babi. Di kitab mereka juga diceritakan bahwa kalau yang di kitab mereka kan yang disalib Yesus, ya kan? Di Quran kan orang yang diserupakan. Jadi terlepas daripada yang di kitab mereka tuh yang disalib siapa, ketika jenazah yang diturunkan, dikafani. Kita juga dikafani ya Bu ya? Iya, udah meninggal kok. Kan belum. Maksudnya yang meninggal di dalam Islam, jenazah dikafani. Di kitab mereka juga dikafani. Gitu. Dan kita bisa membuktikan bahwa ternyata kita yang melakukan atau mengikuti sunnah Yesus yang di dalam Bible. Sunnah Yesus Bu ceritanya. Jadi, loh, betul kan? Istilahnya gitu Pak ya. Sunnah Yesus di Bible. Kita yang melakukan. Jadi kalau kita, saya sering berdiskusi dengan teman-teman Kristen gini. Jadi kalau kita melakukan sunnah Yesus, ternyata setelah kita mati, Yesus ternyata Tuhan, dan yang kita sembah adalah Tuhannya Yesus, kita kan rugi apa Bu? Nggak rugi ya Bu ya? Walaupun kita tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, yang kita sembah adalah Tuhannya Yesus, tapi kita melakukan apa yang Yesus lakukan, ternyata setelah mati, ternyata Yesus Tuhan. Ruginya di mana? Ya nggak apa-apa, paling cuma, Tuhan toh gitu paling. Ya nggak? Tapi kalau orang Kristen yang sepanjang hidupnya menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Yesus lakukan, setelah mati ternyata Yesus bukan Tuhan. Gimana? Nangis bombay dong berarti. Minta dikembalikan lagi jadi manusia gitu ya. Sudah terlambat. Nah, jadi saya sering bilang ke teman-teman yang Kristen, jadi kalau kita sekarang nih hidup di dunia nih, kan kita sudah mengikuti kitab-kitab yang sudah ada di depan kita. Ada Quran, ada Bible. Ya, mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan, kita tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Keyakinan masing-masing harus tetap saling dihormati. Kita tetap harus saling menghormati keyakinan mereka. Saya cuma ngajak mikirnya, ya itu kita pakai manajemen resiko lah namanya. Itu namanya manajemen resiko. Mentang-mentang saya dulu kerja di perusahaan, jadi ngomongnya manajemen resiko gitu. Nah, ketika ada manajemen resiko, ada resiko yang lebih kecil dan ada yang lebih besar, mana yang kira-kira aman buat kita? Itu aja. Yang lebih kecil pasti. Nah, yang lebih kecil yaitu di Islam. Ya, dengan analogi seperti itu gitu ya. Dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka. Alhamdulillah ketika ada orang-orang teman-teman Kristen yang mau mengikuti resiko yang paling kecil bersyahadat. Ya, itu yang saya lakukan dengan teman-teman Kristen. Balik lagi dong ke Natal ya. Udah selesai belum tuh Natalnya? Hah? Belum ya? Ini hidup kan nih? Nah, jadi tadi cara pertama ya. Cara pertama orang zaman dulu menentukan kapan dia lahir, caranya begitu. Yang kedua, itu ada yang namanya istilahnya tradisi juga nih Bu. Ini juga tradisi ya. Nggak tahu lagi kajian, main telepon aja ya. Oke, sebentar. Ini supaya saya nggak salah ngomong nih, soalnya ada nama-nama yang susah disebut nih. Oke, sebelum ada Kristen, orang-orang zaman dulunya, Romawi, Yunani dan sebagainya, bangsa-bangsa itu kan hidup di daerah utara, gitu kan? Eropa utara. Ini kalau kita ngeliat fisiknya aja Bu. Bumi bulat apa datar Bu? Oh bulat ya, belum berubah ya Bu ya. Alhamdulillah. Bumi yang bulat ini kan berputar, berotasi. Matahari juga berotasi kan Bu. Jadi bumi yang berotasi ini kan juga menerima sinar matahari. Ketika menerima sinar matahari, separohnya bumi ini kan menerima sinar matahari. Tapi separohnya ini apakah ujungnya kutub utara, ujungnya kutub selatan? Belum tentu. Gitu ya, belum tentu. Jadi ada bagian bumi yang khusus di bagian utara yang mendekati ke kutub utara itu tidak menerima matahari seperti kita di Indonesia. Ya, kita ini kan di Khatulistiwa. Jadi nggak mungkin kita nggak dapat matahari full 12 jam gitu. Kalau mereka mungkin mereka bisa tidak menerima matahari sepanjang kita gitu di sini ya.
Karena di tempat mereka tidak menerima matahari yang penuh seperti kita, jadi apa namanya? Akhirnya timbul pemikiran-pemikiran orang zaman dulu. Ketika mataharinya kelihatan kecil, terus bisa makin besar sampai akhirnya kelihatan full, orang dulu jadi mikir. Contoh lah, nggak usah di barat lah. Di Indonesia juga banyak ya yang begitu ya. Gunung disebut perahu yang ditebalikin gitu. Apa Bu? Tangkuban perahu. Ya, itu adalah legenda atau apa mitos gitu ya. Orang zaman dulu punya cerita tertentu untuk menggambarkan Tangkuban Perahu itu dulu adalah perahu yang ditebalikin. Begitu juga orang-orang sana. Ini ini wajar karena orang-orang zaman dulu kan belum belum bisa berpikir seperti orang zaman sekarang gitu ya. Jadi mereka mikirnya gini, oh, bikin legenda. Ketika mataharinya tidak terlihat secara penuh, ini seolah-olah mereka menggambarkan matahari itu sebagai dewa gitu, Bu. Ya, disebut sebagai dewa. Kalau belum penuh, ini lagi berperang nih gitu. Lagi berperang atau lagi mungkin lagi ditawan gitu lah. Seperti itulah kurang lebihnya. Sampai akhirnya matahari itu terlihat penuh, itu terlihat penuhnya pas tanggal 25 Desember. Gitu. Jadi pas 25 Desember mataharinya terlihat penuh gitu. Mereka mikir, "Oh, ini dewa matahari menang gitu. Tidak terkalahkan gitu." Disebutnya apa itu? Peristiwa seperti itu. Namanya Sol Invictus. Nah, ada usla gitu. Ya, Sol Invictus. Sol itu yang disebut dengan Dewa Sol gitu. Dewa Sol itu adalah dewa matahari. Ya, itu dari mulai zaman orang ribuan tahun dari sekarang. Ketika mereka sudah merayakan hari-hari seperti itu berlangsung terus ribuan tahun bahkan sampai tetap dirayakan oleh bangsa Romawi gitu. Nah, ketika bangsa Romawi masih merayakan hari matahari itu Natal tuh 25 Desember untuk menyembah dewa matahari, masuklah agama Kristen dengan Yesusnya gitu loh. Ya. Jadi Yesus ini kan sebagai apa? Istilah dewa atau Tuhan barunya orang Romawi gitu. Orang Romawi yang pagan mendapat agama baru. Tuhannya siapa? Yesus gitu. Yesus inilah yang akhirnya menggantikan Dewa Sol itu. Karena tanggal 25 Desember itu sudah hari sakral buat mereka. Pokoknya kalau 25 Desember dugem gitu lah. Ya, ajab-ajab gitu lah. Pesta gitu lah. Makan, minum, pokoknya begitu mereka. Ketika ada agama baru, Tuhannya berubah menjadi Yesus, terus menggantikan Dewa Sol ini. Mau nggak Bu kira-kira orang Romawi kalau nggak ada ajab-ajabnya? Nggak mau, ngapain? Mau Tuhannya siapapun yang penting ajab-ajab gitu lah gitu ya. Yang penting pesta poranya. Nah, tapi kalau tanggal 25 Desember tetap, Tuhannya diganti, ya Tuhannya diganti, tapi pesta poranya tetap. Mau nggak Bu? Tuhannya diganti pasapornya. Ayo aja lah, yang penting pesta pora kan gitu. Yang penting partinya gitu. Mereka mungkin nggak pikir, ah bodo amat Tuhannya siapa, yang penting party gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ya, ini bahasa 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 inilah bahasa gaulnya begitu ya. Jadi Yesus yang dianggap sebagai Tuhan yang baru masuk ke dalam Romawi menggantikan Dewa Sol yang disebut dengan referensinya banyak. Nah, Kristen sendiri masuk ke Romawi sebagai agama negaranya Romawi itu nggak cuma setahun 2 tahun, butuh waktu cukup lama. Tahun 313, kaisar yang berkuasa waktu itu Kaisar Konstantin namanya ya. Kaisar Konstantin ini yang pertama kali bisa dikatakan membawa agama Kristen ke Romawi. Ceritanya gimana? Ada juga ceritanya, ada mungkin ada perang. Kaisar Konstantin seperti melihat di langit seperti di awan-awan itu seperti tanda salib dan sebagainya. Di cocokologi itulah adalah bentuk pertolongan daripada Yesus kepada dia karena dia lagi perang. Terus Konstantinnya menggandeng orang-orang Kristen. Akhirnya menggandeng itu dengan cara apa? Dibikinlah semacam kayak konsili gitulah. Jadi orang-orang Kristen yang digandeng sama Kaisar Konstantin ini dianggap sebagai orang-orang yang bisa mengendalikan orang-orang Kristen. Gitulah. Kan biasa Bu, ya begitu kan biasa kan? Saya mau suara nih dari suatu daerah, yang saya pegang kan dedengkotnya dulu gitu.
Dedengkotnya ini yang bisa mengendalikan orang-orang di sana. Kurang lebih seperti itu. Tahun 313, Kaisar Konstantin membuat sebuah dekret. Aduh, pakai dekret nih namanya. Decree of Milan. Milan itu kan nama kota di Italia. Di, di, apa namanya? Dinyatakan bahwa Kristen boleh dipeluk. Boleh dipeluk lagi. Iya benar ya dipeluk ya. Dipeluk begini, bukan? Dirangkul. Boleh dianut gitulah ya di Romawi. Tapi belum jadi agama negara. Cuman boleh istilahnya menjadi agama yang legal gitulah di Romawi. Tapi belum menjadi agama negara. Barulah tahun 380 kaisar yang baru namanya Kaisar Theodorus membuat dekret lagi namanya Decree of Thessalonica ya, menyatakan bahwa Kristen menjadi agama yang resmi untuk Romawi. Jadi agama negara gitu. Ya. Berapa tahun tuh? 313 ke 380. Itu kan butuh waktu puluhan tahun kan untuk menjadikan Kristen sebagai agama negaranya Romawi. Sepanjang itu ada dua konsili yang penting ya. Yang pertama diadakan di Nisea. Nisea itu daerah kekuasaan Romawi juga. Nisea itu sekarang adanya di Turki. Bikin konsili. Dikumpulkanlah pemuka-pemuka agama. Sebagian bilang Yesus itu Tuhan, sebagian bilang Yesus bukan Tuhan. Gitu. Setelah konsili, tahu konsili Bu? Hah? Muktamar. Nah, muktamar langsung tahu. Konsili sama muktamar sama lah. Nah, di konsili itu akhirnya diambil voting gitu. Jadi Tuhan by voting gitu. Loh iya, ya kan karena tidak sepakat. Loh kalau kita muktamar mau milih RT aja akhirnya voting ya Bu ya. Jadi RT by voting juga berarti kan. Nah, pada waktu konsili itu di voting akhirnya ditetapkan bahwa Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Bapa atau dengan Tuhan. Sejak saat itulah Yesus dianggap dia juga Tuhan gitu. Ya, 3, 2, 5. Sudah ada Trinitas belum Bu? Belum, baru Duinitas, dua. Loh iya dong, kan baru Yesus sama Bapak, berarti kan Duinitas. Tahun 381, setahun setelah Kristen jadi agama resmi Romawi, bikin muktamar lagi, namanya Konsili Konstantinopel. Ditetapkan bahwa Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Roh Kudus juga Tuhan gitu. Jadi ditetapkan bahwa Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham nggak Bu? Hah? Ya ini keyakinan. Ya ini keyakinan mereka. Saudara kita yang Kristen, kita tetap harus menghormati. Ya, iya bilangnya begitu. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Ya ini keyakinan mereka. Ya kita tetap harus menghormati. Tapi di kitabnya mereka diceritakan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yang baptis siapa? Yohanes Pembaptis, Nabi Yahya alaihissalam. Jadi kalau di kitabnya Kristen, Yohanes Pembaptis itu termasuk yang orang paling hebat juga gitu. Bisa membaptis Tuhan. Loh iya dong kan katanya Yesus Tuhan dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes membaptis Yesus itu di Sungai Yordan. Diceritakan lagi di kitabnya mereka, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, ya kan? Setelah itu ada suara di langit, inilah anakku yang kukasihi, Yesus maksudnya. Jadi ada Yesus di sungai, ada burung merpati Roh Kudus, ada suara di langit, Bapak gitu kan. Tiga-tiganya nih nongol bareng gitu istilahnya. Terus mau bilang satunya dari mana gitu. Nongol bareng masalahnya. Ya. Tapi itu adalah kan keyakinan mereka. Kita tidak boleh olok-olok, kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Ya, itu pesan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung loh. Nggak boleh loh, ya. Saya ditugaskan berdebat dengan pendeta. Tapi saya punya rambu-rambu, saya diberi rambu-rambu. Rambu-rambunya apa? Al-Qur'an.
Karena di Quran disebutkan, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Terus kemudian janganlah kamu mencaci maki sesembahan mereka, karena mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Jadi kita nggak boleh menghina sesembahan orang lain. Oke, ini hanya fakta sejarah, ya. Nah, itu konsili tadi Nisea, Konstantinopel. Sudah selesai belum Bu akidahnya mereka? Belum, masih banyak. Setelah itu konsili Efesus 431 menyatakan Maria sebagai Theotokos. Apa tuh Theotokos? Bunda penghantar Tuhan ke bumi. Gitu ya. Jadi Tuhan mau ke bumi harus ada yang nganter gitu. Bunda Maria gitu. Ya. Iya, itu keyakinan. Sekali lagi itu keyakinan, yaitu hak mereka. Ya. Terus kemudian ada lagi konsili Kalsedon tahun 451 Masehi menetapkan bahwa Yesus punya duinatur gitu. Ada yang tahu nggak Bu duinatur? Hah? Bahasanya pusing. Duinatur itu artinya sifat ganda. Sifat ganda itu artinya Yesus sepenuhnya manusia, Yesus juga sepenuhnya Tuhan gitu. Itu akidah gitu kan. Tadi Konsili Nisea, Konstantinopel, Efesus, Kalsedon 451 Masehi. Ketika Konsili Kalsedon ini barulah nanti ada gereja yang memisahkan diri. Oh, saya nggak setuju. Bisa gereja timur, pisah lagi apa. Sampai akhirnya 1054 pecah Katolik dan Ortodoks. Ya. Masalahnya juga cuma kecil-kecil aja. Nanti di abad ke-16 pecah lagi Protestan gitu. Nah, tadi konsili belum selesai. 451. 553 bikin lagi konsili di Konstantinopel lagi. Namanya Konsili Konstantinopel kedua. Menetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Lalu pusing-pusing deh tuh gugur. Ya, itu akidah lagi. Terus konsili lagi, bikin lagi di Konstantinopel. Bikin namanya Konsili Konstantinopel ketiga. Bagaimana Yesus itu punya satu kehendak apa dua kehendak? Kan bilangnya kan sifat ganda, manusia juga, Tuhan juga. Terus kehendaknya satu apa dua gitu. Ya, itu Konsili Konstantinopel ketiga. Sampai akhirnya bikin lagi konsili di Nisea, namanya Konsili Nisea II tahun 781. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Itu konsili-konsili itu yang membentuk dan meneguhkan akidahnya orang Kristen. Ya. Selanjutnya konsili-konsili yang lain ngomongin manajemen gereja, paus ini sesat, atau bahkan sampai program kristenisasi itu di konsili-konsili yang berikutnya. Itu sejarahnya mereka ya Bu ya. Aduh, ini kayaknya airnya kurang nih Pak. Boleh minta lagi nggak Pak? Makasih ya. Lupa bawa kopi nih. Baik, jadi tadi kita mengenal bahwa Natal kenapa bisa 25 Desember yang dianggap sebagai hari lahirnya Yesus. Tadi kita sudah mengenal ada dua cara ya, dua cara. Yang pertama dengan cara menghitung hari kematiannya ditambah 9 bulan menjadi hari kelahirannya. Yang kedua, caranya memang masuk karena tradisi. Tradisi orang-orang sebelumnya menyembah Dewa Sol atau Dewa Matahari itu yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Akhirnya mereka diberi agama yang baru dengan Tuhan yang baru yaitu Yesus, tetapi hari lahirnya tidak berubah, tidak diubah gitulah ya. Itu Natal. Tahun baru bagaimana tahun baru? Nah, kalau Islam boleh nggak merayakan tahun baru? Hah? Iya, merayakan tahun baru Islam boleh nggak Bu? Boleh. Oh, tahun baru Islam. Nah, ini yang kita omongin tahun baru apa nih? 1 Januari apa tahun baru Islam nih? Kalau tahun baru Islam udah nggak usah dibahas ya. Iya kan? Ini yang dimaksud tahun baru yang mana nih? 1 Januari. Ah, 1 Januari. Kita gimana? Boleh nggak kita merayakan? Gimana Bu?
Hah? Itu juga ada perbedaan pendapat ya, tapi yang melarang atau yang mengharamkan mungkin kalau dilihat pendapatnya lebih sedikit daripada yang membolehkan. Boleh ya, bukan wajib ya Bu ya. Boleh, bukan wajib. Tapi dengan catatan juga, dengan syarat dan ketentuan berlaku juga. Jadi merayakan tahun baru itu harus tidak boleh sampai merusak akidah kita sebagai umat Islam. Ya, merayakan tahun baru boleh, benar, boleh. Oh, minum bir dong kalau gitu. Birnya yang tadinya nggak boleh, tahun barunya boleh gara-gara apa namanya merayakan jadi ikut minum bir. Ya, itu berarti sudah merusak syariat Islam juga. Itu yang nggak boleh, ya. Sampai merayakan tahun baru dengan cara-cara yang merusak keislamannya itu yang nggak boleh. Oke. Terus dari mana tuh tahun baru, gitu kan? Tahun baru itu juga ternyata sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Sebelum ada Yesus pun sudah ada orang merayakan tahun baru. Ya, memang tahun baru itu berdasarkan dari penanggalan Masehi. Masehi ya Bu ya. Masehi itu berarti tahun yang dianggap tahun kelahiran Yesus. Jadi perayaannya itu sebenarnya sudah sebelumnya. Itu sudah ditetapkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, termasuk bangsa Romawi juga. Gitu. Nah, mereka memang menggunakan cara perhitungan Masehi itu, tapi juga dengan boleh dikatakan apa ya, dengan tahayul-tahayul lah begitu. Contoh misalnya, Januari, dari mana? Dari Dewa Janus katanya. Kenapa Dewa Janus? Karena Dewa Janus punya muka dua, depan, belakang. Jadi tahun baru itu, Januari itu dianggap sebagai orang untuk melupakan masa lalu menuju masa depan. Kira-kira gitu. Nanti ada lagi tradisi-tradisi yang lain yang kurang lebih konsepnya sama lah. Namanya tahun baru itu kan meninggalkan tahun yang lama, masuk ke tahun yang baru. Harapannya lebih baik, lebih sukses dan sebagainya. Kurang lebihnya begitu ya. Yang mengikuti kalender tahun baru, Masehi, habis. Iya tadi udah habis jayanya. Itu ngapain dibawa ke depan kalau habis? Masih ada dikit-dikit. Ya elah tinggal ampasnya doang. Tadi saya bawa air jahe Bu masalahnya, makanya masih bisa bertahan ngomong. Ya udah habis tinggal ampasnya doang. Nah udah nggak apa-apa. Ini sedang bertahan nih gitu. Jadi ya gitu. Yang merayakan tahun baru itu ya memang diawali dan dilestarikan oleh orang-orang yang bukan Islam. Ya. Kalau di Islam kita diberitahu oleh Rasulullah bahwa Islam punya hari raya cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Udah cuma dua itu aja. Jadi kalau berkenaan dengan tahun baru Masehi, ya kita bawa dirinya dengan sadar aja lah gitu lah. Sudah tahu nih, bukan perayaan umat Islam nih. Tapi karena hari libur nih, waduh, kan libur, cuti segala macam ya, dimanfaatkan untuk berlibur. Ya boleh saja, nggak ada salahnya. Yang penting asal akidah Islamnya tetap terjaga, gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih Bu, nih ngomong-ngomong, ini kan tahun Masehi ini kan, yang dirayakan tahun baru kan tahun Masehi kan. Ada yang tahu Nabi Muhammad SAW lahir tahun berapa Masehi? 571. Masih ya Bu ya? Ini Bu-ibu kan cinta Nabi Muhammad SAW dong. Wih, ditanya cinta pada diam semua. Oh iya, waduh nggak kompak nih suaranya nih. Cinta ya Bu ya? Masa. Ngikut maulid Bu? Ikut. Berarti cinta kan? Bergembira kan? Karena kita dikaruniai dengan lahirnya seorang Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir 571 ya Bu ya? Nabi menjadi seorang nabi umur berapa Bu? 40. 571 tambah 40 berapa Bu? Pegang kalkulator. Ri, buka kalkulator Ri. Saya mau tahu nih ibu-ibu yang cinta Nabi ini 611. Berarti 611 Nabi pertama kali terima wahyu. Betul ya? Lu pakai kacamata kayak profesor. 611 ya Bu ya. Ingat ya, tadi 571 terima wahyu 611. Quran diturunkan dalam waktu berapa tahun Bu? Wah, main 23 aja ya. 23 itu dibuletin ya Bu ya. 23. Jadi 611 tambah 23 berapa Bu?
634. Benar Bu ya, 634 ya. Cinta Nabi nih Bu ya. Nabi wafat tahun berapa Bu? Halo. 600? Hah? 600 berapa? Ini cinta Nabi tapi nggak tahu hari wafatnya kapan. Gimana katanya cinta Nabi? 632 Masehi ya. Tadi Ibu bilang Quran diturunkan sampai 634 Bu ya. 632 Nabi sudah meninggal, sudah wafat. Terus selama 2 tahun tuh siapa yang terima wahyu? Nah loh, gimana dong? Nah loh. Masehi sama Hijriah aja setahun ya. Aduh, Masya Allah. Ibu nih berarti ustazah nih berarti. Harus ngajarin nih Ibu nih. Karena tahun Masehi dengan tahun Hijriah dalam 1 tahun beda berapa hari Bu? 11 hari. Nah, orang zaman dulu, pada zaman Rasulullah, ngikutnya tahun Masehi apa tahun Hijriah? Hijriah. Jadi kalau disebut 40 tahun terima wahyu, berarti tahun berapa Bu dia terimanya? Berarti bukan tahun 611 terimanya. Tahun berapa? 600. Saya ngitung 9 Bu, karena saya ngitung pakai komputer. Lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal misalnya. Memang tahunnya nggak disebutkan tahun gajah, tapi orang bilang tahun 571 misalnya. Saya hitung pakai kalkulator di komputer gitu, menghitung tanggalnya ketemunya 609. 609 tambah lagi berapa tahun Quran diturunkan. Ya, kan 22 tahun, sekian bulan, sekian hari gitu kan. Pakai kalkulator lagi, pakai komputer lagi, ketemunya beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Jadi benar. Saya pernah Bu, namanya saya orang yang sering debat gitu ya, ditanya begitu. Pertamanya bingung, oh iya benar juga ya. Katanya 632 meninggal, dihitung-hitung 634 ternyata beda 2 tahun. Ditanya, tuh siapa tuh yang terima wahyu selama 2 tahun? Tapi Alhamdulillah ternyata jawabannya adalah ada perbedaan hari dalam Masehi dan Hijriah, gitu ya, 11 hari. Jadi ternyata nggak salah, Alhamdulillah. Cinta Nabi Bu? Masih cinta Nabi Bu ya? Alhamdulillah. Jadi Ibu jangan khawatir. Setiap serangan atau tuduhan atau syubhat terhadap Islam, insya Allah semuanya terjawab. Ya Bu ya. Dengan Quran, dengan kebenaran di dalam Islam, insya Allah Islam adalah agama yang benar apa yang paling benar Bu? Yang benar. Udah pinter. Bukan paling benar Bu ya. Yang benar. Kalau Islam agama yang paling benar, berarti agama samawi ada berapa Bu? 1. Wah Ibu keren. Di tempat lain Bu, ibu saya tanya, Bu, Islam agama yang paling benar, paling benar? Yang paling benar, katanya. Terus inna indalil Islam gimana Bu? Diam semua. Nah, kan ada ayatnya. Inna indalil Islam. Terus kok berani-beraninya bilang Islam agama yang paling benar? Kalau paling benar berarti ada yang lain yang benar. Nah, jadi hati-hati Bu. Ini kadang-kadang hal seperti itu dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan oleh bisa jadi orang-orang Islam yang liberal atau orang-orang orientalis untuk menyerang Islam, untuk melemahkan akidah kita. Nanti jatuh-jatuhnya kalau nggak jadi liberal, jadi murtad. Contohnya seperti anak di Bali itu. Dia murtad karena dia menerima pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang orientalis. Bisa murtad. Gitu. Dari ayat-ayat Quran pun yang dipakai juga bisa menjadikan orang Islam murtad. Kenapa? Karena ayat-ayat Quran itu ditafsirkan secara liberal. Bisa Bu, banyak ayatnya. Dari Kristen juga bisa begitu. Mereka juga banyak yang menggunakan ayat-ayat Quran, dipelintir, ditafsirkan berbeda daripada pandangan orang Islam itu sendiri. Dari kata-katanya juga bisa. Yesus itu atau Isa itu kalimatullah. Wah, bilang gitu. Maka itulah dia firman. Karena di kitab mereka firman itu menjelma jadi manusia. Yesus itulah firman. Di Quran disebutkan Isa kalimatullah. Disebutkan lagi ruhullah. Udah kalimatullah ruhullah. Jadi benar tuh Yesus Tuhan menurut Quran, kata orang Kristen yang salah menafsirkan gitu. Padahal kalimatullah maksudnya apa Bu? Ada yang tahu? Hah?
Iya, tapi Nabi Isa alaihissalam tuh disebut memang juga kalimatullah. Maksudnya apa Nabi Isa disebut kalimatullah? Maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan kalimatnya, hanya dengan firman-Nya. Apa? Kun fayakun. Maksudnya itu dipelintir. Oh tuh Yesus kalimatullah, firman Allah. Di sini Yesus firman yang menjadi manusia. Kira-kira begitu. Simpel sebenarnya. Tapi bisa membuat orang Islam murtad. Itu Nabi Isa alaihissalam disebut Ruhullah. Maksudnya apa Ruhullah? Kan malaikat Jibril alaihissalam meniupkan ruh, ya kan, kepada Maryam, ya kan? Disebutnya itu adalah Ruhullah katanya. Jadi makanya Isa adalah Allah itu sendiri. Tuduhan, Ibu ya, ini tuduhan. Ibu-ibu harus hati-hati yang dengar begitu. Maksudnya apa? Ruh yang ditiupkan oleh malaikat Jibril alaihissalam itu adalah ruh yang berasal dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu bukan berarti Allah sendiri gitu masuk dalam Maryam. Kalau di Bible memang begitu gitu. Ya, seolah-olah yang menjadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang masuk dalam Yesus. Gitu. Ya, jadi ibu-ibu, ini kita sekarang ngomongin Natal, tapi juga jangan lupa kita harus membentengi akidah kita. Jangan pokoknya taunya apa namanya, nanti ada informasi, wah informasinya kelihatannya masuk akal sedikit, tapi ternyata dipelintirkan, itu berbahaya. Ibu harus banyak belajar, tanya kepada guru-guru kita. Gitu ya Bu ya. Cukup ya Bu ya hari ini ya. Oh, belum. Suara udah mau habis masih belum aja. Tega bener ya. Tanya jawab ya, tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab Bu, sebelum tanya jawab. Alhamdulillah, ada saudari kita, saya dapat informasi tadi dari komunitas akhwat namanya Satu Arah. Wih, Satu Arah berarti yang dari depan forbidden ya berarti ya, nggak boleh ya. Satu arah hanya kepada Allah SWT ya. Alhamdulillah. Jalur puncak satu arah. Ya, alhamdulillah ada saudari kita ya yang menyatakan ingin memeluk agama Islam. Alhamdulillah ya. Dan ini keren, nih ya. Kerennya apa? Saudari kita ini yang mau memeluk agama Islam pada hari ini diantar oleh ayahnya yang masih Kristen. Keren loh. Woi, kita boleh acungkan jempol. Mana tadi bapaknya? Ada ya? Oh, di luar. Oh, ya, dia diantar oleh ayahnya yang masih Kristen. Ya, tadi sempat menitikan air mata, tapi ya saya sudah berikan beberapa pemahaman tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi di luar konteks ya. Ini sekarang lagi viral seorang perempuan yang ngakunya hafal Quran, tadinya berjilbab nggak berjilbab, tapi tiba-tiba menyerang Islam ya. Namanya Kumaila. Oh, Itu. siapa namanya? Kumaila. Oh, kirain Kumaisia. Bukan ya? Kumasia. Kumasia. Gimana Pak? Itu pendapat Kononi mana? Jadi dia sekarang tayang di podcastnya orang liberal gitu. Oh, Jadi nyerang Islam, dibilang Nabi Rasul itu mujizatnya meragukan. Kisah para Nabi Rasul itu dongeng. Menghafal Quran itu nggak penting seperti kayak beo dan seperti anak bayi. Oh, iya. Pandangan Kononi. Baik. Saya sebenarnya malas menanggapi orang-orang yang sudah ketahuan liberal begitu ya. Kalau dia sudah menolak apa isi Quran, berarti nggak kita sebut dia dengan sebutan kafir. Sudah, berarti kan dia sudah kafir kan? Kalau sudah kafir begitu ya sudah, kenapa dia masih harus ngaku-ngaku Islam atau ngaku-ngaku Muslim gitu? Dia masih ngaku Muslim Pak? Masih ngaku Muslim tapi tidak menerima Quran. Jadi dianggap di Quran itu dongeng gitu. Dan nggak penting untuk menghafal Quran. Nah, udah. Jadi kalau begitu tanggapan saya begini. Kalau dia memang sudah tidak menerima Quran, berarti kan dia sudah bisa disebut kafir. Ya, ini tanggapan saya. Saya terang-terangan aja. Karena dari dari pernyataan dia tentang Quran, berarti dia sudah menolak Quran. Kalau mengenai dongeng, oke lah, istilahnya kalau mau menyebut dongeng, harusnya dia kan bisa membawakan sebuah fakta ya, apa yang menjadikan cerita atau kisah Nabi di dalam Al-Quran itu ternyata tidak terbukti,
Nah, itu baru bisa kita terima narasinya. Tapi kalau cuma ngomong kisah Nabi di Quran dongeng, tapi nggak membawakan berita atau fakta atau apa yang bisa ditunjukkan, terus kita harus percaya gitu. Sedangkan Quran sendiri sudah membuktikan dirinya sendiri. Dirinya sendiri maksudnya ayat-ayat di dalam Quran sudah terbukti oleh sains. Sudah terbukti oleh sains. Ada kira-kira 1000 ayat di dalam Quran. 80%-nya kurang lebih sudah terbukti benar. Yang 20% belum terbukti benar tapi juga belum terbukti salah. Insya Allah dengan ilmu probabilitas akan terbukti benar. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi, walau alam. Itu Pak ya. Jadi kalau yang begitu, tadi ngomongin apa lagi? Hijab. Ya tadi kan berhijab jadi nggak berhijab gitu. Oh, ya. Kalau sudah tadinya berhijab, terus tidak berhijab, berarti dia sudah menentang Quran, gitu aja Pak. Karena berhijab itu perintah di dalam Quran. Ya, sekarang sikap kita kalau terhadap orang yang nggak mau beriman kepada Quran, sikap kita gimana, Bu? Sikap kita gimana? Ya biarin aja. Islam nggak butuh orang yang seperti itu. Orang nggak butuh, Islam nggak butuh. Ya, di Islam kan tidak ada paksaan. Orang mau menerima Islam, mau beriman atau tidak beriman, monggo silakan. Monggo aja. Tapi kalau menyerang Islam dengan cara seperti itu, dia belum bisa saya katakan ilmiah. Belum bisa saya katakan ilmiah. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan bukti-bukti. Hanya narasi. Kalau narasi setiap orang bisa. Gitu. Gitu ya Pak ya. Kita tetap nanti ada pembinaan. Pembinaan kita adalah kalau untuk yang laki-laki datang ke tempat saya, Bu, saya tanya dulu, udah sunat belum? Kalau belum, saya langsung todong. Kamu tunggu di rumah, tentukan harinya sendiri, tentukan tanggalnya, tentukan jamnya. Saya kirim juru sunat ke rumah. Kita sunat gratis, nggak bayar. Dia nggak bisa menghindar. Mau lari kemana gitu? Orang gurunya juru sunat yang datang itu. Nah, setelah itu, untuk yang akhwat dan ikhwan, itu saya juga minta mereka menyediakan waktu. Kalau kita undang misalnya nih, seperti ini nih ya, mengumpulkan 50 orang, mengumpulkan 100 orang, itu susahnya bukan main, Bu. Iya pasti. Ya, apalagi orang-orang mualaf yang bekerja, itu susah mengumpulkan. Jadi, untuk orang-orang yang berada di tempat saya minta mereka sendiri yang menentukan hari apa dalam seminggu 2 hari, kita kirim guru privat ke rumah mereka masing-masing, Bu. Mereka belajar semua di rumah. Pak Ustadz dapat guru dari mana membimbing Pak Ustadz membimbing guru-guru untuk datang ke sana? Enggak, kita bekerja sama dengan lembaga kursus privat, Bu. Lembaga kursus Ya, privat. kita bekerja sama dengan lembaga kursus privat yang mana mereka punya jaringan guru-guru itu se-Jabodetabek, bahkan di kota-kota besar lainnya. Jadi kalau ada mualaf misalnya tinggal di sebuah daerah di Jakarta, nanti lembaga kursus privat ini yang mencarikan guru yang rumahnya dekat dengan si mualaf, Masya Allah. gitu Bu. Kalau yang saya dengar mengenai saat yang di Masjid Lausa, Ya. itu juga di sana katanya dia juga memberikan bimbingan apa segala macam gitu. Tapi setahu saya mereka mengundang atau mewajibkan mualaf untuk ke Masjid Lausa. Oh, kalau Belajar di masjid. kalau ini malah kita ngejemput. Ya, jadi setiap pertemuan itu 90 menit, Bu. Itu kita yang bayar, kalau lembaga kursus privatnya kita yang bayar. Si mualaf nggak perlu keluar uang apa-apa. Ya, jadi buku ikronya kita sediain, Qurannya kita sediain, peralatan sholat dan segala macam kita sediain. Guru privat itu ke rumah mualaf ngajarin dari mulai sholat sampai dia bisa baca Quran. Masya Allah. Kalau si mualaf ini bagus belajarnya, ya cepet sampai dia bisa baca Quran, malah saya kencengin lagi. Ayo terusin lagi, kencengin lagi sampai dia bisa baca. Kalau bisa sampai hafal Quran, kalau bisa. Pak Ustadz yang di dalam ruangan ini mungkin banyak yang belum bisa baca Quran loh. Ini DKM-nya nih harus jawab nih. DKM bisa juga dibuat program seperti itu, Bu. Baru dari lahir juga udah Islam sih, Ustadz. Ya, nanti bisa dibuat program seperti itu. Kami juga melayani begini, misalnya
ada mualaf di luar kota misalnya gitu ya. Ini tahu nggak Kita artinya nanti surga? lembaga kursus privat ini yang mencarikan guru yang rumahnya dekat dengan si mualaf itu. Hebat ya, Masya Allah, Enggak Bu, yang hebat bukan kita Bu, yang hebat Islamnya Bu. Masya Allah. Ya makanya siapa yang membiayai kami? Nah, Kan gitu. Nah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. umat Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam melalui donasi-donasinya, melalui sodako, infak, yang ke kami gunakan untuk seperti itu Bu. Pak Ustadz, kamu mah Jawanya medok banget sih. Emang saya dari Cilacap Bu. Saya dari Cilacap Bu. Kata orang Cilacap, orang apa? Ke orang Kepenang. Nah, itu. Udah Cilacap, Ustadz. Besar di Cilacap. Oh gitu ya, Iya. Ustadz. Silakan yang lain. Nah ini bukan saya mau open donasi nih. Seperti apa nih ya, ahwat-ahwat yang dari komunitas satu arah. Mereka juga membina mualaf-mualaf. Sudah ada lembaganya belum sih satu arah? Belum, baru namanya aja. Cepetan dibuat biasanya. Cepetan dibuat supaya ini baru komunitas. Saran saya segera dibuat yayasan. Nanti saya kasih nomor telepon notaris ya di daerah Bintaro untuk yayasan, apalagi untuk mualaf, dia tidak akan cas untuk bikin akte. Ya. Tinggal segera ditentukan pengurusnya, namanya disiapkan 3 nama, nanti segera bikin. Sebaiknya harus dengan lembaga. Jadi kalau menerima donasi dari ibu-ibu di sini, jangan masuk nomor rekening pribadi, ada rekening yayasan. Itu jauh lebih bisa dipercaya gitulah. Insya Allah secepatnya. Ada lagi Bu pertanyaan? Siapa dulu nih? Lebih ada 2 pertanyaan yang saya tanya ke Dr. Yang pertama, apakah ada pengakuan Yesus dalam Alkitab bahwa Yesus itu beragama Kristen? Soalnya kata orang Kristen bilang Yesus itu tidak membawa agama. Yang kedua, apakah ada perintah Yesus dalam Alkitab harus beribadah hari Minggu dan ibadah di gereja? Tidak-tidaknya perintah itu dari siapa? Yang pertama, Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Ya, jadi Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Sebutan Kristen itu pertama kali ditujukan kepada Paulus dan Barnabas setelah mereka tinggal di sebuah kota namanya Antioquia. Selama setahun baru mereka disebut Kristen. Yang kedua, tidak pernah Yesus mengajarkan untuk beribadah hari Minggu. Tidak ada. Hari Minggu itu bahasa Inggris apa sih, Pak? Sunday. Sun apa sun? Hari matahari. Nah, tadi kan saya sudah bercerita tentang latar belakang bagaimana Yesus menggantikan dewa matahari. Ya. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan kebaktian hari Minggu, tidak pernah. Yang mengajarkan adalah gereja. Kalau hari Minggu saya sebut gereja, Pak ya. Kalau Paulus mengajarkan sesuatu yang berbeda atau yang baru dari Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan, karena kekristenan itu kan konsepnya adalah ada dosa waris sehingga mereka ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Imannya Kristen kan begitu, ya. Tapi Yesus sendiri mengatakan kepada bangsa Israel berdasarkan ayat-ayat di dalam Bible sendiri. Yesus mengatakan kalau kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kalian tidak akan masuk surga. Perintahnya Yesus. Dan Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Sebelum langit dan bumi hancur, 1 iota pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Tetapi Paulus mengatakan, Yesus yang mati di atas kayu salib itu telah membatalkan hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat diturunkan oleh Tuhannya Nabi Musa. Ini ada Tuhannya Nabi Musa yang kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan Taurat kepada Nabi Musa untuk Bani Israel pada zaman itu, yang masih diikuti oleh Yesus atau Isa Al-Masih, oleh Paulus dibatalkan. Keren banget kan gitu. Bisa ngebatalin hukum dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah, jadi Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kristen tidak berasal dari Yesus. Yang dilakukan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus di dalam kitabnya orang Kristen sendiri, itu sebenarnya adalah ajaran Islam. Islam artinya berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Jadi kalau orang Islam sholat, sujud, sunat, puasa, nggak makan babi, Yesus juga sholatnya sujud, sunat, puasa, nggak makan babi, jenazah dikafanin. Kalau kita Muslim, berarti Yesus juga Muslim dong kalau begitu. Ternyata nabi-nabi sebelum Yesus juga begitu, sama semua. Kejadian 17:3, Nabi Abraham sujud. Di kitabnya mereka loh ya. Bilangan 34 ayat 8, Nabi Musa sujud. Keluaran 34:8. Bilangan 16:22, Musa dan Harun sujud. Yosua 5:14, Nabi Yosua sujud. 1 Tawarik 29:20 sama Mazmur 95 ayat 6, Daud dan umatnya sujud. Uzair atau Nabi Ezra di Nehemia 8 ayat 6 dan 7 sujud. Yesus di Matius 26 ayat 39 sujud. Islam di Quran surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanur kau, rukuklah, wahai orang beriman, rukuklah, wasjudu, sujudlah. Nabi Muhammad SAW disuruh bersujud. Kalau Nabi Muhammad SAW adalah seorang Muslim, berarti Yesus sampai ke nabi-nabi sebelumnya juga Muslim dong. Gitu. Ya, jadi Kristen bukan ajaran Yesus. Itu aja. Jadi Silakan. ajarannya Paulus sama Yohanes. Paulus saja Bu, Paulus saja. Paulus saja. Tapi sebenarnya ajaran Paulus ini juga sebenarnya tidak 100% dijalankan oleh umat Kristen. Yang dijalankan oleh umat Kristen adalah sebagian ajaran Paulus, sebagian modifikasi dari gereja, Bu. Contohnya apa? Paulus masih nyuruh orang-orang Kristen pada awal, kalau masuk gereja dan berdoa, pakai kerudung. Sekarang Kristen nggak ada pakai kerudung. Dulu malah saya mendengar ceritanya mamanya Erik, orang Kristen, karena lagi sakit, rambutnya rontok, masuk gereja pakai kerudung, dibilang apa? Oh, teroris masuk gereja. Ya, kalau kita lihat lukisan, gambar Bunda Maria di kalangan Kristen atau Katolik, nggak pernah kita melihat Bunda Maria nggak pakai kerudung, semuanya pakai kerudung. Bahkan orang-orang Yahudi yang sekarang ini, mereka juga menutupi rambut mereka, bahkan lebih ekstrim daripada muslimah-muslimah. Lebih ekstrim, malah yang kelihatan cuma matanya aja. Sampai begitu ya. Jadi Kristen bisa dikatakan secara akademis, secara ilmiah dari dokumen bukan diajarkan oleh Yesus gitu Pak. Silakan Bu. Ibu jadi tanya atau nggak jadi tanya? Oh udah dijawab Bu ya. Oh waktu 3 menit lagi. sudah habis. 3 menit lagi. Alhamdulillah. 3 menit. Kopinya belum habis Bu, gimana Bu? Silakan saya serahkan ke DKM. Pak Ustadz, Pak Kodondi suka masih mengajak, bisa nggak kira-kira Kodondi memberikan tausiah seperti ini kepada anak-anak remaja seperti SMP swasta atau bukan SMP Islam, SMP SMA, karena mereka ini kan sekarang ini labil, terlalu banyak lihat medsos. Adakah rencana Kodondi untuk ke situ, Kodondi? Karena mungkin setiap hari Jumat. Karena yang saya dengar ini mereka ini sekarang udah agak sedikit membahayakan, Pak Kodondi. Terima kasih. Tuh. Bisa aja Bu kalau diundang. Alhamdulillah. Waktunya tinggal cari aja Bu. Ya, nanti yang misalnya ada ibu-ibu kenal dengan sekolah tertentu atau tempat anak ibu sekolah menginginkan kajian-kajian seperti ini, bisa menghubungi nanti admin saya namanya Melisa Bu. Ya, silakan kalau mau dicatat nomornya. Melisa ya, Ustaz. Melisa ya. Melisa ini juga mantan kafir Bu. Sudah 8 tahun Bu. Sudah 8 tahun masih tidak diterima sama orang tuanya. Ya, sudah punya anak 3, pulang ke rumah orang tuanya di depan pagar nggak boleh masuk, masih diludahin sama orang tuanya. Silakan kalau mau catat nomornya Melisa. Berapa, Ustaz? 0812. Bentar Pak Ustadz, Melisa. Saya kok nggak nyaman ya dipanggil Ustadz gitu ya. Jangan panggil Ustadz Wah. Siapa Pak Ustadz? Kodondi aja. Iya. Aduh, iya lebih musrako Bu, jangan Ustadz Bu. 0812. Udah? Udah. 4788
Sudah 88 lagi, 8-nya jadi 4 kali. 4 kali ya. 92 Bu. 8124 788 yang 4 kali 92. Iya. Nanti Ibu kalau ibu-ibu di sini kalau yang mau pesan buku juga bisa lewat Melisa Bu. Nah, buku ini isinya itu kontradiksi-kontradiksi. Ya, kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalam Bible. Saya bawa beberapa, kalau ada yang mau beli di depan, itu di depan ada Bu. Nah, buku ini ya, kalau dibaca sama orang Islam yang memang minat belajar Kristologi, ini debat sama pendeta aja, pendeta udah nggak bisa jawab Bu. Cuman baca buku ini. Karena ini isinya kontradiksi-kontradiksi yang sudah nyata-nyata jelas di dalam kitab mereka. Ini udah saya saring Bu. Ya, dan ini pun saya bikin volume 1 karena apa? Karena di kitabnya mereka ada ketentuan. Tidak boleh mengutip ayat-ayat kitab ini untuk tujuan komersial melebihi 500 ayat gitu. Kalau untuk non komersial melebihi 1000 ayat gitu. Nah, karena ada ketentuan itu, jadi saya pecah-pecah ini volume 1, nanti ada volume 2, ada volume 3. Kalau saya jadiin satu, saya dituntut nanti sama yang menerbitkan Bible gitu. Ya Bu ya? Ya, insya Allah. Ya, barakallahu fikum semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang salah datangnya hanya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau begitu akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.